memberikan edukasi kepada masyarakat. Berikan percaya kepada Polri, laksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian kalau ada penyimpangan dari anggota Polri, pimpinan Polri harus siap untuk melakukan tindakan kepada oknum-oknum. Peristiwa-peristiwa ini di beberapa konferensi pers saya sudah saya sampaikan ya. Memang semakin carut marut, semakin kusut pokok permasalahan ini karena bermunculan berbagai opini, berbagai tanggapan, berbagai keterangan, kemudian berbagai masukan dari netizen dan yang lain sebagainya. Tapi bagi saya pribadi itu saya rasa suatu hal yang manusiawi ya. Nah, dengan komposisi yang carut marut ini semakin ramai, semakin ribut, kita berharap bahwa Polri itu semakin jeli, semakin betul-betul semakin greget dia, supaya ini segera dituntaskan, supaya jangan laksa sangka daripada masyarakat itu jadi berbeda-beda. Saya yakin bahwa dari Mabes Polri itu akan melakukan tindakan-tindakan fakta dan nyata. Jadi sehingga pokok permasalahan yang harus dihadapi segera dituntaskan, khususnya yang sudah sedemikian betul-betul menguras tenaga daripada Polri itu sendiri, termasuk pemerhati-pemerhati yang lain. Ini kira-kira yang menurut hemat saya yang perlu kita cermati bersama. Namun demikian, bahwa profesionalisme Polri itu harus ditunjukkan di sini. Kalau dikatakan tadi bahwa kenapa sampai begini, ya itulah dinamikanya. Kalau saya katakan kurang profesional, ada kemungkinan. Kalau seandainya dulu segera dituntaskan pokok permasalahan tidak berlarut-larut seperti kayak gini. Kenapa itu terjadi? Inilah nanti tugas pokok dan fungsi Propam untuk menyelidiki dan menyidik kenapa harus diambil langkah tindakan hukum tanpa pilih dulu. Karena kita ini adalah negara hukum, jadi jangan kita juga sebagai anggota juga suka-sukanya aja berdasarkan apa yang kita mau. Tapi juga kalau seandainya Polri itu sudah melakukan tindakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal juga, ya jangan dihujat juga. Kenapa sampai kayak gini? Ya itulah yang harus kita teliti. Tapi kita berharap bersama mudah-mudahan ini secepat mungkin segera dituntaskan. Dan ini pimpinan Polri harus menjawab, harus memberikan transparansi kepada masyarakat, harus memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, harus kembali lagi men-trip ke bawah supaya betul-betul apabila ada kasus ini jangan ada tebang pilih, semua sama di mata hukum. Nah, kalau dikatakan tadi ada itu Diana gitu ya, yang diduga terlibat, saya secara pribadi tidak mau mengatakan bahwa dia terlibat atau tidak. Untuk membuktikan dia terlibat atau tidak, buktikan saja. Apalagi dikait-kaitkan dengan masalah narkoba ya. Kalau bagi saya pribadi, kalau memang betul-betul ada anggota siapapun yang terlibat daripada peredaran dari narkoba, menurut hemat saya itu harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Bila perlu hukuman mati. Kenapa? Dia kan anggota. Dia kan polisi yang harus membasmi peredaran daripada narkoba. Kenapa dia ikut di dalamnya? Berarti dia kan mencederai hati masyarakat juga. Jadi bagi saya pribadi, keterlibatan daripada itu Diana ini, silakan saya ditelusuri. Namun, ada pesan saya satu. Masyarakat atau pengacara siapapun tidak punya hak untuk minta keterangan kepada itu Diana. Karena dia adalah anggota Polri Syah. Yang meminta keterangan kepada yang bersangkutan adalah satu penyidik yang berkaitan dengan itu. Yang kedua atasannya. Yang ketiga kemungkinan Propam. Yang keempat kemungkinan dari pimpinan tertinggi Polri sampai dengan Kapoldanya. Yang minta keterangannya apakah dia terlibat atau tidak, apakah dia menyembunyikan sesuatu atau tidak. Itulah salurannya. Ya kalau memang mempublikasikan kepada masyarakat nanti itu tentunya melalui saluran divisi humas. Gitu kira-kira ya. Jadi nggak bisa disamakan harus kita minta keterangannya, ada seseorang mungkin minta nomor HP-nya supaya minta, nggak bisa. Dan saya yakin dia tidak akan mau menjawab itu.
karena dia terikat aturan dan peraturan, terikat institusi dan konstitusi. Jadi nggak bisa sembarangan. Kita punya etika prosedur, kita punya perkap, kita punya undang-undang nomor tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Kita nggak boleh lepas dari barikade ini. Kira-kira begitu akhirnya. Soal adanya petisi bela Saka Tatal, Sedikit. Petisi. membela Saka Tatal, pelaku yang katanya masih di bawah umur, dan kebetulan Farhad Abbas dan siapa satu lagi Krisna Murti sebagai kuasa hukumnya. sebagai kuasa hukumnya, dan bahkan dijadikan anak angkat. Itu terlalu berlebihan atau gimana sih Pak sampai Kita nggak usah terlalu cepat menilai hal yang negatif. Kalau memang itu mau dilakukan, ya saudara sebagai manusia biasa mengangkat anak angkat, silakan saja. Yang penting dia melakukan itu secara ikhlas, bukan karena sesuatu. Kemudian kalau dia mengatakan seperti yang di bawah, silakan saja, kan ada aturan main hukumnya. Saya nggak mengatakan bahwa dia salah atau tidak, nanti dibuktikan saja. Kalau memang betul-betul apa yang dia sampaikan, dia siap untuk membela, silakan saja bela semaksimal mungkin. Itu kan hak daripada seorang pengacara, melakukan pembelaan terhadap kliennya. Masalah dia memberikan perhatian lebih terhadap si anak itu ya manusiawi. Ya, menurut saya yang positif-positif saja. Manusiawi lah. Jangan terlalu berlebihan, jangan, nggak usah lah. Ya. Kalau kita terlalu cepat menjudge orang itu juga nggak benar juga. Saya yakin apa yang disampaikan juga belum tentu ya sepaham dengan apa yang diharapkan netizen, tapi itu manusiawi. Tapi saya harus equal, saya berbicara apa adanya, saya berbicara berlandaskan data dan fakta, saya berbicara tentang etika prosedurnya. Jadi saya nggak mau terikat ke kiri ke kanan, netizen mengatakan gini, dan netizen saja pun pro kontra tentang masalah ini. Tidak ada yang satu kata untuk mendudukkan pokok permasalahannya. Tapi bagi saya harus netral. Polisi salah, tidak. Tapi kalau memang betul-betul sudah dilakukan sesuai dengan etika prosedur, ya hargailah. Apapun hasilnya. Nanti keputusan di pengadilan yang menentukan dia bersalah atau tidak, dan bagaimana nanti hakim yang memutuskan. Pak sebagai kuasa hukum Saka Tatal sendiri, Farhad juga melaporkan Aep dan Mel Pak atas kesaksian-kesaksian yang selama ini diberikan KTP palsu. Sedangkan Aep dan Mel pun kan sekarang juga beberapa kali diundang gitu Pak ke podcast sebenarnya bikin malah blunder atau memang mereka sebenarnya perlu speak up juga sih Pak, atau hanya kepada pas pemeriksaan polisi saja gitu? Ya itu silakan pemerhati yang menilai ya. Karena hak seseorang juga untuk menjudge juga. Ya namanya juga panggung seperti kayak gini, kita nggak bisa memastikan isi kepala manusia. Apakah layak, pantas nggak kira-kira Farhad pas melakukan kayak gitu? Ya, silakan nurani yang berbicara. Tapi saya berharap siapapun itu yang melakukan penilaian terhadap orang lain harus berlandaskan betul-betul etika prosedur. Ya. Jangan mempetakompli orang kalau tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Karena terjadi akan nanti kontraproduktif. Sekarang bermacam-macam nih sekarang nih. Siapa yang ditanya sudah mulai mengeluarkan opini-opininya. Akhirnya jadi semburat semua. Sembraut. Nah kalau sembraut ini diikuti dengan bagaimana Polri bertindak, ya rusak semua. Makanya Polri saya minta tetap di tengah. Apapun kata masyarakat, itu resiko. Saya menyampaikan sesuatu ini sekarang, kalau ada penghujatan kepada saya harus menerima itu. Ya sudah, memang itu dinamika. Tapi saya memberikan edukasi kepada masyarakat. Berikan percaya kepada Polri, laksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian kalau ada penyimpangan dari anggota Polri, pimpinan Polri harus siap untuk melakukan tindakan kepada oknum-oknum yang melakukan kesalahan tersebut. Gitu kira-kira. Untuk yang sebagai saksi-saksi ini, jika terbukti dia tidak benar memberikan keterangan, apakah ada sanksinya nih Pak? Oh tentu, ya. Nanti kan hasil sidik nanti akan menentukan bahwa keterangan mereka keterangan palsu, tidak sesuai dengan data dan fakta atau sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Berarti mereka kena memberikan keterangan palsu. Dan bisa juga nanti kena dia akibatnya mempersulit penyidikan, ya. Mempersulit proses daripada kasus tersebut. Dikenakan pasal berlapis. Karena ini kan menyangkut harkat martabat ataupun harga diri seseorang. Menyangkut daripada hal hidup orang. Jadi jangan disalahgunakan hanya untuk cari panggung, memberikan keterangan, atau salah lagi, palsu lagi, nggak benar lagi. Apakah dia ada suruhan, apakah dia ada di bawah tekanan, dan lain sebagainya, silakan penyidik menindaklanjuti.
Kalau memang betul ada pemerhati yang bisa memberikan input, masukan, supporting, silakan lakukan pada Polri. Cuma tidak boleh mencampuri urusan kita Polri. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Pak, soal tempo delikti kasus ini mengingat sudah lama 8 tahun, apakah keterangan Ayat dan Mel itu masih layak? Karena kan biasa terpengaruh daya ingat juga gitu. Namanya kasus, tidak ada kata daluarsa. 10 tahun aja pun bisa diungkap lagi. 15 tahun pun bisa diungkap lagi. Yang penting ada novumnya enggak? Atau ada bukti-bukti yang menguatkan enggak bahwa ternyata peristiwa ini seperti kayak gini. Kalau dikatakan kemungkinan ada salah tangkap dan lain sebagainya, itu nanti kan hasil penyidikannya nanti. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa ini salah tangkap, ini begini, nggak bisa. Nantilah pengadilan akan menentukan apa yang akan diputuskan oleh hakim. Tentu berdasarkan etika prosedur yang ada, hasil yang dilakukan oleh penyidik. Nah, penyidik dikatakan tidak profesional. Nah, kalau saat sekarang saya menyatakan pimpinan Polri sudah membuka mata hati, tidak akan mungkin membelokkan permasalahan ini. Karena publik kan sudah mengikuti perkembangan. Saya yakin dari mulai Kapolri, Kabar Reskrim, Kapoldanya, pasti akan betul-betul super serius menindaklanjuti ini. Karena pertanggungjawabannya kepada publik. Apalagi ada perintah daripada Presiden, segera tuntaskan, transparan, berikan jawaban kepada masyarakat. Ini merupakan tugas pokok kita, tantangan berat bagi anggota Polri. Kira-kira begitu ya. Pak, sebagai mantan penyidik sendiri, mohon maaf nih Pak, netizen juga mempertanyakan sebenarnya kerjanya penyidik itu apa aja sih, karena kok pelik banget gitu untuk mengungkap semua ini gitu, dan untuk kasus-kasus lain kenapa cepat gitu Pak, mohon maaf Pak. Biar tahu. Silakan saja masyarakat berpersepsi. Penyidik melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang dia terima. Kan ada berkas-berkas masuk ini ya. Penyidik ini melakukan tindakan terhadap kasus yang ini. Kasus yang ini kan ada beberapa penyidik itu. Ya, ada di Krimum, ada di Krimsus, ada di narkoba. Dia penyidiknya sesuai dengan spesifikasinya. Tapi kalau dikatakan ini kok cepat ini nih, ya itu terlalu naif juga lah. Ya. Semua diselesaikan dengan transparan. Tentunya apa yang Anda katakan, kalau ada oknum penyidik yang menyalahgunakan kewenangannya, tindak tegas, harus turun, betul-betul telusuri semua. Karena namanya hukum itu harus equal, sama pada seluruh masyarakat. Tidak ada keberpihakan siapapun orangnya. Tapi kalau seandainya dikatakan tadi, kalau ini kok bisa begini, ya itu silakan saja. Kan masyarakat silakan menilai apapun menurut akal daripada pemikiran mereka. Tapi penyidik juga mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan etika prosedur. Di samping itu juga, kalau memang betul-betul dalam perjalanan itu ada yang melakukan celah atau melakukan penyalahgunaan wewenang, itu nanti akan kelihatan. Nah, diharapkan pimpinan Polri harus tegas. Saatnya sekarang itu harus tegas mendudukkan tupoksi daripada Polri itu supaya di mata masyarakat jadi betul-betul jernih. Jangan lagi ada carut-carut marut seperti kayak gini. Nah, ini pembelajaran bagi Polri. Pembelajaran untuk mereka lebih betul-betul bergerak, lebih teliti, lebih jeli untuk menuntaskan suatu pokok permasalahan. Sehingga masyarakat merasa puas apa yang dikerjakan oleh Polri. Yang sudah nasib dari anggota Polri itu. Ya, baik pun kau kerjakan belum tentu baik menurut mereka. Apalagi yang berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan. Tapi seketika kau berbuat yang tidak baik, itu cepat booming itu. Makanya lakukanlah tugas pokokmu untuk anggota Polri itu, jangan pernah gentar melakukan tugasmu, tapi berpihaklah kepada pencari keadilan. Ingat, ketika kau tidak memberikan keadilan kepada masyarakat atau pencari keadilan, hukum itu berlaku. Nanti kamu kena, keluargamu dan lain sebagainya. Karena kau mencederai orang lain, makanya berikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mencari keadilan merasa lega bahwa dia diayomi dan dilindungi. Itu kira-kira. Ya. Oke Pak, kalau dari saya mau tanya lagi terkait dengan Bapak kan sebagai kuasa hukum juga ya Pak. Nah sekarang kan banyak banget nih Pak bermunculan para lawyer atau kuasa hukum yang eksis dengan membahas hal ini gitu.
dari yang tidak terkenal apalagi gitu. Menurut Bapak seperti apa sih? Justru kadang statement yang mereka berikan malah jadi terkesan kayak so tahu gitu, Pak. Ya, gimana ya? Saya kalau menjudge nanti sesama kuasa hukum nggak enak juga kan gitu ya. Tapi saya hanya berpesan kepada kita pemerhati hukum siapapun itu, kalau kita memberikan ulasan tentang masalah hukum nih, ya yang equal lah. Jangan terkesan mencari panggung. Nyerah. Supaya kelihatannya hebat, suara kenceng, tapi substansinya jadi babaliut. Cukup equal, tenang, santai, berikan penjelasan, keterangan sesuai dengan etika prosedur, sesuai dengan kitab undang-undang, sesuai dengan aturan main. Bukan gara-gara kencengnya otot kita, kerasnya suara kita, tapi ilmu yang kita perlukan, bukan otot. Kalau kita sudah adu otot, belum apa-apa, sudah perang antara narasumber dengan narasumber, akhirnya masyarakat bingung nanti. Yang mau saya tangkap nih, sarinya di mana? Kemudian letak edukasinya di mana? Kau berantem atau mau apa? Nah, ini juga saya mohonkan kepada para narasumber yang tampil, apakah di TV, apakah di mana itu, inilah, utamakan kadar intelektualmu daripada suaramu. Semakin kencang suaramu, semakin emosi kamu, kadar intelektualmu semakin kelihatan rendah. Ini pesan saya kepada rekan-rekan semua, supaya mari sama-sama kita pecahkan permasalahan, berikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengerti tentang bagaimana permasalahan hukum yang sedang terjadi saat ini. Kira-kira gitu rekan-rekan. Pak, maaf, dengan banyaknya pengacara yang ikut menggelar lagi, apakah malah makin menggiring opini dan membuat masa yang makin valid, Pak? Kalau saya bilang menggiring opini gimana ya? Ya silakan saja pengacara bermunculan dan saya memberikan tanggapan. Saya katakan orang kan akan menilai. Seorang pengacara itu equal enggak? Seorang pengacara itu betul-betul mempunyai kadar ilmu hukum enggak? Seorang pengacara itu asal tampil aja di permukaan tapi tidak memberikan pencerahan atau bahkan keterangan-keterangan yang dia berikan itu malah kabur, absurd. Kenapa? Pengen tampil seperti bagaimana, tapi tidak memiliki kadar ataupun dasar hukum yang kuat. Sehingga masyarakat jadi bingung loh. Ini pengacara atau apa? Gitu. Kalau masalah banyaknya pengacara silakan saja. Saya juga nggak bisa membeta kompri ya. Itu kan hak asasi daripada manusia. Monggo silakan aja pengacara memberikan tanggapannya. Tapi jangan jadi membuat ruwet. Jangan lari daripada lingkaran permasalahan, jangan menabrak hal-hal yang tidak perlu, sehingga masyarakat bisa mencerna. Nah, apa yang saya katakan tadi, edukasi itu bisa berjalan dengan baik. Itu harapan saya pada rekan-rekan pengacara. Jadilah pengacara yang handal, jadilah pengacara yang berpihak pada rakyat, jadilah pengacara yang mempunyai kadar hukum dan ilmu hukum yang kuat. Sehingga orang sebentar dia melihat, sudah tahu dan sudah bisa menilai, oh kamu bagus. Kalau kebanyakan ngomong juga kita akhirnya ngaco nanti, ngawur. Akhirnya substansi yang harus kita pecahkan tuh jadi tak jelas. Kira-kira gitu ya rekan-rekan ya. Jadi saling sindir, saling serang juga Pak. Contoh kayak Bang Hotman dengan Bang Rasman gitu. Aduh, ya saya sudah melihat ya gitu. Sebenarnya apa sih, kita mau mengeluarkan adu otot atau adu otak sih? Ngapain sih saling sindir selama pengacara? Udahlah, kantong kepala masing-masing kan sudah hafal. Semakin kau semakin kuat menyindir orang, semakin uratmu semakin besar, orang semakin berpikir kok semakin rendah kadarmu. Karena kau sudah tidak berbicara lagi tentang harfiah hukum, kau berbicara keakuan, gitu. Keakuanmu yang kau munculkan. Tapi kalau sana berlandasar etika prosedur hukum, data fakta yang kau munculkan, apapun kata orang lain, kau berpijak kepada itu, orang akan menilai. Oh, kamu mempunyai ilmu hukum yang mumpuni. Bukan gara-gara harus kencang-kencang, main teriak-teriak, main tunjuk-tunjuk. Emang kita ini mau main tinju atau apa? Atau memang mau di panggung belantara sana? Siapa kuat dia yang menang? Nggak ada. Ya silakan ya, siapapun itulah. Saya nggak mau nunjuk orang lah yang merasa seperti kayak gitu supaya merubah perilakunya lah. Nggak bakal hebat kok dibilang masyarakat gara-gara cara-cara berkomunikasimu seperti itu. Ada ilmu komunikasi yang baik. Rutut, teratur, sistematis,
dapat dicerna dan dapat ditangkap oleh orang. Sehingga hasil yang kita keluarkan dari bibir kita itu dapat diterima dan betul-betul dapat dihayati oleh orang lain. Kalau sudah kita ngomong A-nya pertama, tato diberi Z, lari ke C, akhirnya orang nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Jangan memberikan gambaran kepada masyarakat membuat suatu permasalahan jadi absurd atau kabur. Itu pesan saya kira-kira. Mungkin aja Bapak yakinnya nih Polri berhasil mengungkap kasus Vina ini. Begini ya, saya hanya bisa mengatakan bahwa kasus ini akan dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Saya yakin oleh itu. Kalau masih juga Polri, penyidik Polri, pimpinan Polri bermain-main dengan kasus ini, itu semakin membuat citra Polri semakin anjlok. Saat inilah dibuktikan bahwa Polri betul-betul profesional. Tunjukkan kepada masyarakat siapapun yang terlibat. Mau itu ada oknum anggota, mau siapapun, tuntaskan segera. Jangan berlarut-larut lagi. Sehingga masyarakat betul-betul memahami, oh betul-betul Polri memang benar-benar serius menanggapinya. Bila penting turunkan penyidik-penyidik handal tuh. Gabungkan semuanya. Lakukan tindakan ini. Kasus Sambo aja bisa, kok kenapa kasus ini nggak bisa, kan gitu. Kalau memang ada anggota, kan sudah ada kode etik, ada yang dipecat, ada yang gini, nggak ada urusan. Kalau memang betul-betul menyakiti masyarakat, lakukan saja. Nah, ragu-ragu. Berikan contoh kepada masyarakat bahwa Polri tidak seperti itu. Jangan tutup-tutupi permasalahan. Katakan salah kalau salah, katakan kalau tidak salah, tidak salah. Jangan salah jadi tidak salah jadi salah. Jangan ada keberpihakan. Jadilah Polri yang netral, jadilah berpihak kepada kebenaran. Itu pesan saya.